Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Dimas, jangan deketin Susan. Mas, ini ada kiriman buat kamu. Oh iya, makasih Mbak. Foto apa itu, Mas? dari mana Tante Maya bisa tahu alamat di sini, Mas? Pasti dari Herlan. Herlan, Iya, ceritanya panjang, Ci. Yang pasti saya pernah ketemu sama dia. Dan pada waktu itu dia bilang bahwa Maya berada dalam tahanannya. Herlan menahan Tante Maya. Iya, Ci. Berarti ada kemungkinan bukan Maya yang mengirimkan foto-foto itu, tapi Herlan. Siapapun yang mengirim foto ini, Mas, dia pasti nggak main-main. Dia mau mendapatkan saya melalui kamu, Mas. Kamu nggak usah khawatir, Ci. Saya nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Kamu belum tahu kan siapa sebenarnya Tante Maya dan Herlan. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginan mereka. Suci! Ci, ayo buka pintunya, Ci. Kamu nggak usah terprovokasi sama foto-foto itu, Ci. Ayo buka pintunya. Ada apa, Mas? Susi kenapa? Nggak tahu, Mbak. Dia tiba-tiba lari masuk kamar mandi setelah melihat foto-foto tadi. Foto-foto apa? Ci, ayo buka pintunya, Ci. Ci, siapapun yang mengirimkan foto-foto itu, dia hanya bermaksud untuk menggertak. Ayo buka pintunya, Ci.
kamu nggak mau buka pintunya, kamu ngomong dong, Ci. Jangan bikin aku khawatir. Gak ada lagi yang perlu diomongin, Mas. Semuanya udah berakhir. Maksud kamu, Ci? Semuanya benci sama saya, Mas. Flora benci. Susan pun benci sama saya. 8 tahun aku udah kehilangan kamu, Ci. Aku nggak akan biarin kamu pergi lagi. Ayo buka pintunya. Astagfirullahaladzim, Suci. Cepat panggil taksi, Mbak. Untuk mencintaiku. Ya, bagus. Ya, selanjutnya Rani, Enda, Flora. Flora, kenapa kamu belum di posisi? Cepat ambil posisi kamu. Kasihan Bella, emang enak diomelin. Ya, siap semua. 1, 2. Aduh, Flora, kamu kenapa? nggak tahu Pak. Flora pusing. Kaki kamu lecet. Ayo kita ke ruang UKS. Ayo. Bagaimana keadaan Suci, Dok? Alhamdulillah, dia baik-baik saja. Meskipun dia kehilangan banyak darah, tapi tidak ada pembuluh darah yang putus. Syukurlah. Kita sudah boleh menjenguknya, Dok. Silakan. Tapi tolong jangan ajak dia banyak bicara. Dia perlu banyak istirahat. Baik, terima kasih, Dok. Suci, kenapa kamu nekat berbuat seperti ini sih, Ci? Apa kamu nggak tahu kalau kita semua sayang sama kamu? Di mana saya? Di mana saya? Kamu di rumah sakit, Ci. Kenapa kamu tidak membiarkan saya mati? Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada gunanya saya hidup. Kamu jangan ngomong seperti itu, Ci. Kamu masih punya aku. Kamu punya Mbak Sari. Kamu punya Susan. Dan juga Flora.
Mereka semua membenci dan tidak mau mengakui saya, Mas. Itu nggak benar, Ci. Mereka pasti cuma kaget atas kembalinya kamu. Beri mereka waktu untuk bisa menerima kamu, Ci. Tunggu, San. Susan! Kamu ini apa-apaan sih, San? Kan Dimas minta kamu datang ke sini. Itu untuk membesarkan hatinya Mbak Suci. Kamu jangan seperti anak kecil dong. Asal kamu tahu, San. Salah satu alasan kenapa Mbak Suci mencoba bunuh diri adalah karena kamu membencinya dan tidak mau menerimanya. Kak Dimas bikin susah peduli. Biarin aja Mbak Suci mau bunuh diri. Itu malah lebih bagus daripada dia balik lagi cuma bikin masalah buat kita semua. Sekarang juga Kak Dimas minta kamu masuk ke dalam dan minta maaf. Enggak, Susan nggak mau. Susan nggak pernah ngomong lagi sama dia. Kak Dimas tahu, San. Sebenarnya kamu sayang banget sama Mbak Suci. Jangan bohongin kata hati kamu sendiri. Selama 8 tahun ini kamu selalu menanti dia. Tapi kenapa kamu malah bersikap seperti ini sekarang? Susan emang sayang banget sama Mbak Suci sebagai kakak. Tapi sekarang Susan benci dia karena Kak Dimas tahu. Kamu membenci Mbak Suci karena kamu cinta sama Kak Dimas, kan? Susan! Kak Dimas tahu. Kamu membenci Mbak Suci karena kamu cinta sama Kak Dimas, kan? Iya, Kak. Susan emang jatuh cinta sama kakak. Tapi Kak Dimas gak pernah sadar. Dan kehadiran Mbak Suci malah membuat Kak Dimas makin jauh dari Susan. Ya ampun! Bobby, lo nggak apa-apa kan, Bob? Aduh, lo ngapain sih ngikutin gue? Sekarang jadi ketabrak kan? Lo kan tahu, San, kemanapun lo pergi, disitulah Bobby Cool akan selalu berada. Aduh, Bob, lo udah ketabrak sempet-sempetnya ngegombal. Jangan kan ketabrak, San. Mati demi lo pun gua rela. Jangan bicara sembarangan ah. Ntar kalau beneran gimana? Udah, Pak, tolong Pak. Dek, betul, Dek. Ada nggak apa-apa? Kalau iya, biarin saya tanggung biaya perawatannya, Dek. Nggak apa-apa kok, Pak. Benar. Nggak apa-apa. Tolong, Mas. Tuh kan, Pak. Lihat. Nggak apa-apa kan? Lihat kan, San? Nggak apa-apa. Bobby Cool. Ya, Bobby. Mas, tolong dong, Mas. Deketin, Mas. Ayo dong, Mas. Untuk mencintaiku.
jadi tidak perlu berbuat kasar ke you. Karena you tadi bilang mau berbuat apa saja yang I minta. Sekalian juga you bersihkan daun-daun yang ada di kolam renang. Karena habis makan sandwich, I mau langsung swimming in the pool. Understand? Stand, Madam, stand. Cepat, cepat, cepat. Run, run, run. Who cares? Gara-gara foto yang ada dikirim, Suci sampai bisa mati bunuh diri. Foto-foto apa? Bunuh diri apa? Jangan belaga bego, Pak Erlan. Anda pikir saya nggak tahu kalau bonus Anda? Anda sengaja mengirimkan foto-foto itu dengan mengatasnamakan Maya supaya nama Anda tetap bersih, kan? Saya tidak tahu dengan apa yang Anda ucapkan. Anda pikir Anda siapa? Berani-beraninya datang ke kantor saya dan bikin orang seperti orang barbar. Bangsat. Udah salah ngomong aku juga. Ya, sabar Pak Dimas. Saya tidak peduli ini kantor Anda atau bukan. Saya bisa berbuat lebih kasar kalau Anda tetap tidak mau mengaku bahwa Anda yang mengirimkan foto-foto itu. Anda tidak perlu kasar ya. Dan kita masih bisa kan bicara. Anda salah besar. Saya tidak pernah mengirimkan foto apapun ke rumah Anda atas nama Maya. Jadi Anda salah menuduh orang. Lalu siapa yang mengirim? Maya? Tidak mungkin dia berada dalam tahanan Anda. Loh kenapa tidak? Anda tidak tahu kan bahwa dia sudah berhasil meloloskan diri. Dia sudah kabur. Dia kabur? Iya, dia kabur. Dan berhasil memporak-porandakan seluruh isi rumah saya. Jadi tolong, sebelum Anda menyelonong masuk ke kantor orang dan memukuli orang yang ada di dalamnya, sebaiknya Anda cari dulu data dan fakta sebelum membuat tuduhan tersebut. Maafkan saya, Pak Erlan. Saya benar-benar nggak tahu. Sekali lagi saya minta maaf. Permisi. Sialan. Halo James, gue punya tugas buat lo. Sekarang gue minta lu cari di seluruh rumah sakit pasien yang masuk karena mau bunuh diri dengan nama Suci. Oke? Urusan administrasinya udah beres. Tadi gue juga udah coba hubungin orang tua lo. Mudah-mudahan sebentar lagi mereka kesini. Makasih ya, San. Karena orang tua gue udah mau datang ke sini, mendingan lo balik aja ke kampus. Soalnya nggak enak kan kalau lo bolos. Ya nggak mungkin lah gue ninggalin lo sendirian. Ntar kalau terjadi apa-apa gimana? Lo jadi kayak gini kan gara-gara gue. Beneran, San? Lo nggak akan ninggalin gue? Please deh, Bob. Lo jangan kegeeran dulu. Gue ngelakuin ini semata-mata karena gue nggak enak atas kejadian yang menimpa lo. Lagian gue nemenin lo cuma sampai orang tua lo datang doang kok. Gak apa-apa kok, San. Walaupun lo cuma nemenin gue sedetik pun, gue tetap seneng kok. Dasar gombal. Bob, gue nebus obat dulu ya. Ntar ya, Bob. Mbak Sari ngapain di sini? Harusnya Mbak yang menanyakan hal itu. Kamu tahu kan Mbak Suci sedang terbaring lemah karena berusaha bunuh diri? Kenapa kamu malah memilih untuk menjenguk Bobby? Harusnya kamu malu pada diri kamu sendiri, San. Buat apa Susan menjenguk seorang pelacur yang pengecut? Susan, lancak sekali mulut kamu. Dia itu kakak kamu, San. Kakak kandung kamu. Terus kenapa? Mbak Suci emang kakak kandung Susan. Tapi kalau hidupnya nggak benar, buat apa dibela? Apalagi dilakuin? Ya Allah, San. Istighfar, San. Istighfar. Dengar ya, Mbak. Susan paling gak respect sama orang yang
nyerah begitu aja sama hidupnya. Harusnya Mbak Suci nggak semudah itu dong ingin bunuh diri. Terus alasan kenapa Susan jengukin Bobby itu karena Susan yang bikin dia dirawat di sini. Kamu yang bikin Bobby sampai dirawat. Maksud kamu? Tadi pagi waktu Susan mau balik lagi ke kampus dari sini, Susan hampir ketabrak mobil. Tapi Bobby lah yang nyelamatin. Tapi sialnya malah dia yang ketabrak. Yang benar kamu, San? Iya. Sekarang permisi. Susan mau nebus obat buat Bobby. Flora sayang, Papa sudah pulang, Flora. Flora sayang. Anak kesayangan Papa kok tidur nggak pakai selimut sih? Brengsek. Ini pasti kerjaan si Moni. Lu apain lagi Flora sampai bisa luka parah? Hah? Ya jangan main nuduh sembarangan dong. Dia itu dapat luka lecet gara-gara kecelakaan waktu pelajaran olahraga tadi pagi. Untung ada ayah yang jemput dia. Kok gua nggak dikasih tahu? Karena you meeting seharian di kantor. You pikir I tidak nelfon you punya kantor, ha? Handphonenya juga tidak aktif. Sorry. Gua pikir lu yang bikin lutut Flora luka. Makanya, you jangan asal tuduh I sembarangan. Salah-salah tuduh, I bisa tuntut you know? I tidak peduli you kakak I. Sorry. Sorry. Sial, gara-gara dekotan junior brengsek itu, I jadi sial lagi. Untuk mencintaiku. Tante Maya berhasil kabur dari Herlan. Iya, Ci. Berarti benar dia yang mengirim foto-foto itu. Tapi kamu gak usah khawatir. Masalah itu biar aku yang ngurus. Sekarang, kamu pikirin aja kondisi kesehatan kamu. Susan mana, Mas? Kenapa dia nggak pernah kesini lagi? Dia masih marah. Iya. Dia masih marah. Kamu tahu kenapa? Pasti karena saya jadi pelacur waktu saya hilang ingatan. Bukan itu. Dia marah karena dia telah jatuh cinta sama aku. Saat kamu kembali, dia merasa kamu telah merebut aku dari dia. Kenapa dia berpikir seperti itu, Mas? Saya nggak merebut kamu dari dia. Kalau dia memang benar-benar jatuh cinta sama kamu, saya nggak keberatan. Tapi kenapa dia nggak bilang dari awal? Jangan diteruskan, Ci. Hal itu nggak mungkin terjadi. Kamu tahu kan, cintaku hanya untuk kamu seorang. Dari dulu aku telah mencintai kamu dan akan terus mencintai kamu sampai akhir hayatku. Cepet bangun! Jangan macam-macam hari ini you tidak sekolah, terus you bisa santai-santai seenaknya sendiri. Ayo bangun! Sekarang sudah jam berapa? Ayo bangun! Ampun, madam, ampun. Heh, listen to me. Karena you punya pembantu sudah pergi ke pasar, jadi you sekarang harus menggantikan semua pekerjaan dia. Bisa dimulai dari membersihkan kamar tidur I. Understand? Tapi kata papa, Flora harus istirahat, madam. Kemarin dia sudah istirahat seharian. Itu sudah cukup. Sekarang you harus banyak bekerja agar you punya otot-otot tidak kaku. Ayo cepat kerja. Enggak, Flora nggak mau. Kalau Flora sakit lagi gimana?
Besok Flora nggak bisa masuk sekolah lagi dong. Kurang ajar! Aduh, bisa berani lawan Ai! Ya harus dikasih pelajaran! Ayo ikut, cepat ikut! Ayo, you berani melawan Ai, ha? Suci, kamu kenapa, Ci? Mbak, Flora. Flora kenapa? Saya harus ketemu sama Flora, Mbak. Saya harus ketemu sama Flora. Iya, Flora kenapa? Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya harus ketemu Flora, Mbak. Ampun! Enak kok! Mbak, tapi saya harus ketemu sama Flora, Mbak. Baik, kalau kamu mau ketemu Flora, nanti biar Mbak suruh Dimas untuk bawa Flora ke sini, ya? Enggak, Mbak. Saya mau ketemu Flora sekarang. Kamu jangan seperti ini dong, Ci. Kamu tahu itu nggak mungkin. Kalau kamu kenapa-kenapa, terus malah nggak bisa ketemu Flora sama sekali, gimana? Kamu mau itu terjadi? Tapi Mbak janji ya. Iya, Mbak janji. Tapi kamu juga janji jangan seperti ini lagi, ya? Sekarang kamu istirahat, jangan kemana-mana. Mbak mau keluar dulu, mencari sarapan dulu ya. Good. Kalau begini kan enak dilihat. Bersih and kinclong. Sekarang you cepetan bilas Ai punya kamar mandi, lalu bersihkan debu-debu di kamar Ai. Hah? Ayo cepat! Lelet banget sih you jadi manusia, ha? Ayo cepat! Masih banyak kerjaan yang harus you kerjakan. Sabar, Madam. Flora masih kecapean. Flora minta waktu buat istirahat sebentar. Baru disuruh membersihkan kamar mandi saja sudah alasan capek. Apalagi you membersihkan seluruh lantai di rumah ini. Ayo cepat! You susah banget sih diatur. Dasar anak lelet, fisiknya lemah, manja. Mau jadi apa you, ha? Tapi dari tadi pagi, Flora sudah banyak melakukan tugas. Flora belum dikasih waktu buat istirahat. Namanya orang kerja, pasti butuh istirahat. You jadi anak kecil banget juga ya. You harus dikasih pelajaran dia dulu. Sini. Enak rasa sabunan? Enak disikatin pakai sabun? Hah? Buka yang punya mulut, buka. Enak? Enak pakai sabun? Enak? Ai tidak peduli. You harus membersihkan seluruh kamar mandi dan kamar Ai sampai bersih. Understand? Mama understand. Ayo cepat, jangan lelet-lelet ya, yuk. Ayo. Coba Mama ada di sini. Flora pasti nggak bakalan disiksa terus sama Tante Monik yang jahat. Untuk mencintaiku. Carla. Carla, tunggu Carla. Carla.
dikejar orang. Iya. Itu orangnya, San, itu. San, tolongin, San. Suci, kamu kok ada di sini? Kamu pasti nekat mau ketemu Flora ya? Mbak kan udah bilang. Mbak, maafin Suci. Suci tadinya mau menemui Flora, tapi ternyata orang yang mengincar Suci selama ini datang kembali dan ingin membawa Suci pergi. Untung ada Susan yang menolong Suci, Mbak. San, makasih ya. Gak perlu makasih. Susan cuman heran. Sampai kapan sih Mbak mau nyusahin semua orang? Mbak Suci nggak usah ngerasa di atas angin mentang-mentang Susan nolongin. Lain kali, Susan nggak akan pernah nolongin Mbak lagi. Susan. Udahlah, Ci. Beri waktu buat Susan untuk bisa menerima kamu kembali. Sekarang kita kembali ke kamar yuk. Flora, Papa udah pulang nih. Karena Papa pengen ketemu sama anak Papa yang paling manis. Flora? 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 Kamu ngapain turun dari tempat tidur kamu dan kerja seperti ini? Papa kan suruh kamu istirahat. Lagi pula ini kerjaan Bibi, sayang. Papa tahu. Pasti kamu dipaksa sama Tante Moni. Iya kan? Kurang ajar, Moni. Kali ini dia benar-benar kelewatan. Tunggu, Pak. Monik! Tunggu, Pak. Tante Monika salah Papa. Kurang ajar! Tiga-tiganya ceburin air ke kolam renang. Emang gak salah apa? Pakai nanya lagi lu. Ngapain lu suruh Flora untuk bersih-bersih di kamar lu? Emangnya dia membantu? Dia habis jatuh, Nick. Dia harus istirahat supaya bisa sekolah lagi besok. Tante Monik nggak salah apa-apa, Pak. Flora sendiri yang ingin melakukan pekerjaan rumah. Abis Flora bosan, baring di tempat tidur nggak ngapa-ngapain. Flora sekalian pingin belajar melakukan pekerjaan rumah tangga, Pak. Dengar tuh penjelasan yang punya anak baik-baik. Jangan main asal nuduh dong. Ini kedua kalinya you berbuat hal yang sama. Sekali lagi you berbuat seperti ini, I sudah peduli lagi apa kata orang tua you. I go back to America. Sayang, benar. Kamu yang minta untuk melakukan pekerjaan di rumah. Benar, Pak. Untung you tidak ngadu ke you punya papa. Kalau you sampai ngadu, I bakal siksa you habis-habisan. Hah? Cepat bantu I. Mau apa lu kesini? Mau cari gara-gara lagi? Enggak, Andri. Gue kesini cuma mau ngasih tahu lo. Kalau sekarang Suci sedang dirawat di rumah sakit karena mencoba bunuh diri. Bunuh diri? Iya, bunuh diri. Dan dia juga mau maksain ketemu Flora. Kalau boleh, gue mohon izin untuk ajak Flora ke rumah sakit, ketemu sama ibunya. Itu nggak mungkin. Gua nggak akan mengizinkan lu bawa Flora ke sana. Gue mohon, Ri. Kali ini lu mau ngabulin permintaan Suci yang satu ini. Sebentar aja juga nggak apa-apa kok. Yang penting dia udah bisa ketemu sama ibunya. Itu udah cukup. Wah. Sekarang juga. Lu cepat pergi dari sini. Ri, please, Ri. Lupakan dulu masalah di antara kita semua. Terutama antara lu dan Suci. Ingat, dia habis mencoba bunuh diri. Mungkin dengan ketemu Flora, dia bisa lebih tenang. Cuma itu yang gue minta. Gue mohon, Ri.
Gue pikir-pikir dulu. Lo kenapa sih, San? Kok gue perhatiin muka lo sepet banget, kayak salak belum mateng. So nggak tahu loh. Lo masih marah ya sama kakak lo? San, gue memang gak punya saudara yang hilang selama 8 tahun. Dan waktu ketemu lagi, dia ternyata seorang pelacur. Tapi gue bisa kok ngerasain gimana perasaan lo. Udahlah Bob, nggak usah dibahas lagi. Enggak, San. Justru masalah ini harus dibahas sampai tuntas. Kalau enggak, rasa gundah yang bersarang di hati lo nggak akan hilang-hilang. Masalahnya nggak ada lagi yang perlu dibahas. Terus kenapa muka lo tetap sepet? San, bagaimanapun juga, dia kakak lo. Suka nggak suka, sampai mati pun dia tetap kakak lo. Lo salah besar Bob. Gue nggak pernah punya kakak seorang pelacur. Tapi lo bilang kakak lo jadi pelacur karena dia hilang ingatan. Apapun alasannya, dia tetap seorang pelacur. Lo nggak boleh egois kayak gitu dong, San. Coba lo tempatin diri lo di posisi kakak lo. Seandainya hal itu terjadi ke lo, terus kakak lo nggak mau ngakuin lo lagi, perasaan lo kayak gimana? Padahal semua itu bukan kemauan lo. Lo hilang ingatan, San. Bob, bisa nggak sih kita nggak usah ngomongin soal hal gue? Gue udah muak. San! Aku punya kabar baik untuk kamu, Ci. Kata dokter yang merawat kamu, besok kamu udah boleh pulang. Syukur alhamdulillah, Ci. Tapi Flora belum sempat datang ke sini. Maaf, Ci. Aku sudah berusaha meminta izin untuk membawa Flora ke sini. Ingat, saya melakukan ini hanya karena Flora. Jadi kalian jangan berharap terlalu banyak. Mama kenapa? Mama jatuh dari tangga. Tapi Mama sudah nggak apa-apa kan? Mama nggak apa-apa sayang, karena kamu udah ada di sini. Mama merasa jauh lebih baik. Kamu memberikan kekuatan supaya Mama bisa cepat sembuh. Ayo Flora, kita nggak bisa lama-lama. Kurang ajar! Berani-beraninya kamu membunuh Flora! Dasar pelacur murahan! Lepasin dia! Lepasin! Lepasin Flora, Tante, lepasin! Flora! Dengar ya! Jangan pernah sekali-sekali kamu menyentuh Flora dengan tangan kotor kamu! Pelacur
kamu tenang dulu. Aku melakukan ini semata-mata hanya karena Flora. Aku tidak tega melihat Flora terus-menerus meminta aku untuk ketemu sama mamanya. Harusnya kamu tidak melakukan ini. Perbuatan kamu sudah menyakiti perasaan aku. Kamu anggap apa aku ini? Kamu nggak dengar aku udah bilang apa? Aku melakukan ini hanya karena Flora. Dan aku nggak bermaksud untuk menyakiti hati kamu. Bullshit! Ayo cepat! Flora! 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 Flora jangan tinggalin mama, Flora! Flora! Cepat! Flora! Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali, ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila